Saya akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu begini. Alkitab itu bukan sumber motivasi. Jadi kalau misalnya hari ini kita memiliki niat supaya kita dimotivasi dari Alkitab, itu keliru. Alkitab dalam Timotius itu dikatakan mengajar, mendidik, bahkan menghajar. Supaya apa? Supaya kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, khotbah itu bukan hanya sekedar memotivasi. Beda. Alkitab itu menuntut kita supaya menjadi serupa dengan Kristus, menjadi murid yang setia. Amin. Oleh sebab itu jangan memiliki niat dimotivasi kembali melalui Alkitab, tidak. Tapi kita belajar bersama-sama bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Kristus itu tetap melewati kesulitan apapun dengan setia. Amin. Bukan orientasinya kepada diri sendiri, tapi pada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ke 13. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, kira-kira gambaran besar dari renungan kita hari ini saya kasih 3 poin. Dengan pertanyaan utama, mengapa saya setia melayani Tuhan meskipun sulit? Ini mungkin pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita setiap pribadi di tempat ini. Amin. Bisa bantu saya membacanya sama-sama? 2, 3. Mengapa saya setia melayani Tuhan meskipun sulit? Mengapa saya harus setia melayani Tuhan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun? Kalau pertanyaan ini saya ubah, meskipun senang, pasti kita bisa dengan, oh nggak apa-apa, melayani Tuhan pada saat kita senang itu tidak jadi masalah. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa tetap setia mengerjakan pelayanan kita, bahkan dalam situasi sulit? Contoh kasus. Misalnya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin pekerjaan A, yang gajinya sekian, dan otomatis hidup saya bisa sejahtera. Lalu saya bisa melayani Tuhan. Oke, Tuhan kasih. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, amin. Dikasihlah pekerjaan itu. Setelah itu, kita sudah melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang berjalan mulus begitu saja. Di dalam pelayanan ada gesekan. Di dalam pelayanan ada yang namanya ditolak. Di dalam pelayanan kita mengalami penolakan dari orang lain. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan, apakah saya benar-benar dipanggil untuk melayani Tuhan? Nah, seringkali ketika kita mengalami situasi-situasi sulit, kondisi yang sulit, kondisi yang menurut kita itu tidak nyaman bagi kita akan bertanya-tanya apakah Tuhan memang benar-benar memampukan kita untuk melayani. Renungkan sekali lagi Bapak Ibu, mengapa saya harus setia melayani Tuhan meskipun situasi saya sulit? Yang pertama, karena Yesus menguatkan saya. Poin pertama, karena Yesus menguatkan saya. Bapak Ibu bisa katakan bersama-sama, karena Yesus menguatkan saya. Karena Yesus menguatkan saya. Poin yang kedua, karena Yesus terlebih dahulu setia kepada saya. Jadi mengapa saya setia melayani Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun? Yang pertama, karena Yesus yang menguatkan saya. Yang kedua, karena Yesus terlebih dahulu setia kepada saya. Yang ketiga, karena saya percaya kepada janji Yesus. Jadi kalau misalnya di antara kita hari-hari ini ada yang merasa bertanya-tanya, galau, bimbang, mengapa harus setia dalam situasi yang sulit, renungkan ketiga jawaban ini. Karena yang pertama, Yesus menguatkan saya.
Yang kedua, karena Yesus terlebih dahulu setia kepada saya. Dan yang ketiga, karena saya percaya janji Yesus. Amin. Nah, kita akan merenungkan ketiga hal ini bersama-sama. Mungkin bisa selanjutnya Bapak Dian. Oke, terima kasih. Ya, ya, silakan selanjutnya Bapak Riki. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar poin yang pertama. Karena Yesus mengasihi saya. Itu dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada penulisan, ada kekeliruan dalam penulisan. Maksudnya itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sudah membuka bersama-sama ya 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya bagi dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu untuk poin yang pertama. Kita baca bersama-sama dengan iman, kita berkata 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Nah, mungkin slide selanjutnya saya akan memunculkan beberapa hal yang mungkin itu bisa kita renungkan. Mengapa saya berkata bahwa saya harus setia dalam pelayanan karena Tuhan Yesus yang menguatkan saya? Poin pertamanya di sini, di ayat yang pertama. Anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Makanya ada lagu seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan kita itu bukan lagi berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Paulus bilang, Timotius, kalau kamu ingin tetap setia dalam pelayanan, kamu harus ingat satu hal, bahwa hanya oleh kasih karunia kamu dikuatkan. Hari ini Bapak Ibu, berapa banyak yang dari kita merenungkan, berapa banyak daripada kita yang tetap melihat bahwa sampai hari ini juga, sampai detik ini juga, kita tetap ada sebagaimana kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan sekali lagi. Jadilah kuat, artinya diberdayakan, diberi daya untuk menanggung sesuatu. Diberdayakan itu artinya bukan hanya diberi kekuatan supaya bisa melewati kesulitan, tapi ada tujuan utama, ada tindakan yang harus kita lakukan. Kemampuan dan kekuatan untuk menanggung sesuatu. Jadi kalau misalnya kita melihat ayat 1 ketika Paulus berkata, jadilah kuat. Artinya Bapak Ibu, seperti Paulus ingin menekankan, kamu harus menyadari bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu sanggup membuat kamu tetap setia dalam situasi-situasi yang sulit yang kamu alami. Dalam keluarga yang sulit, dalam pekerjaan yang sulit, dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam situasi apapun, jadilah kuat. Artinya apa? Menyadari bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Namun kekuatan bukanlah milik manusia. Kekuatan itu kasih karunia ilahi yang diterjemahkan karis, pemberian, karistiawan, pemberian, kasih karunia. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Nah, berapa banyak yang menyadari bahwa sampai hari ini kita ada itu karena kemurahan Tuhan? Berapa banyak yang menyadari bahwa bagaimanapun luka kita pada masa lalu, kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Renungkan sekali lagi kebaikan Tuhan. Mengapa kita bisa setia, tetap setia dalam kesukaran? Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Berserah.
berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya tidak sanggup. Jujur, saya tidak sanggup Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan saya. Supaya apa? Supaya Kristus dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi kita tidak berharap dan bergantung pada diri sendiri. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ekonomi saya sedang dalam keadaan yang marit. Pekerjaan saya tidak jelas. Atau mungkin studi saya begitu berat saya alami hari-hari ini. Kita jujur kepada Tuhan. Sampaikan. Tuhan, kalau misalnya hari ini Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk menanggung, untuk setia dalam hal tersebut, kuatkan saya sekali lagi. Karena seringkali jawaban Tuhan itu bukan tentang mujizat yang spektakuler. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu wajahnya tegang semua. Amin. Jadi jangan berdoa supaya Tuhan mengambil kesusahan kita. Karena seringkali yang Tuhan lakukan itu membiarkan kita, mengizinkan kita melewati kesukaran, melewati pergumulan. Supaya apa? Supaya kita tetap tahu bahwa sumber kekuatan kita itu hanya daripada Tuhan. Hanya Kristus yang dimuliakan. Amin. Jadi kalau misalnya hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit, baik itu dalam hal ekonomi kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu perjumpaan kita dengan orang-orang yang mungkin menurut kita menjengkelkan sekalipun, ingatlah satu hal, bahwa hal itu mengajarkan kita bahwa kita masih membutuhkan Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan itu sanggup membuat kita kuat melewati badai kehidupan kita. Pikirkan sekali lagi, sampai kapan kita bisa menanggung sendiri? Maksudnya, oke lah kalau misalnya kita masih muda, kita berpikir, saya masih bisa berjalan sendiri. Nah, Tuhan, tapi sampai kapan? Bukankah kita manusia yang terbatas? Jadi kesetiaan di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, di tengah situasi yang sulit, ini secara umum, di tengah keluarga kita, di tengah apapun yang kita alami, yang sulit sekalipun, ingatlah bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan kita. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Itu lahir dari hati yang paling dalam, yang tulus kita sampaikan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan tegang-tegang, bohong. Kalau tegang-tegang, khotbahnya bisa sampai jam 2. Enggak bercanda. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa nanti. Tapi begini Bapak Ibu, ketika kita mengalami situasi yang sulit, jangan langsung berpikir, aduh Tuhan bagaimana kesusahan-kesusahan yang kita alami. Lihat kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus mampu memberikan kekuatan. Sehingga ketika kita melewati semua itu, kita bisa berkata, iya ya, kok saya bisa melewati semua itu? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Makanya Paulus ketika di penjara dia bilang, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Tuhan. Segala situasi yang sulit bisa saya tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Nah ini yang mau ditekankan kepada setiap jemaat, setiap pembaca yang merenungkan firman Tuhan hari ini. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah ini, kelewatan Bapak Ibu. Nah ini, Filipi 4 ayat 13. Kalau misalnya Bapak Ibu baca di dalam terjemahan baru itu, Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada lagunya, segala perkara dapat ku tanggung. Tapi kalau kita mengerti konteksnya pada saat itu Paulus sedang menanti hukuman mati di dalam penjara. Karena apa? Karena Injil.
hanya karena memberitakan Injil dia dipenjara, disamakan dengan penjahat yang membunuh. Tapi Paulus berkata, saya tidak malu dan saya merasa tidak hina oleh karena pekerjaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Beda ya? Terjemahannya beda. Saya bisa menghadapi segala keadaan. Katakan bersama-sama. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus memberi kekuatan kepada saya. Lalu dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca, ini ada dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Saya membandingkan dengan terjemahan yang lain. Dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca dikatakan seperti ini, Kristuslah yang memberi aku kekuatan. Perhatikan subjeknya, Kristus. Kristus yang memberi aku kekuatan untuk melewati apapun dalam kehidupan ini. Wow. Kristus yang memberi kekuatan supaya saya bisa melewati apapun. Dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang susah, kita tetap ingat bahwa Kristus yang memberi kita kekuatan. Ingat Kristus yang selalu menguatkan kita. Mungkin bisa selanjutnya. Bisa baca bersama-sama. Kelihatan? Mas Dian bisa baca? Saya bisa. Bisa minta tolong baca untuk kami bersama-sama. Kekuatan dari Tuhan adalah bukti penyertaannya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Mas Dian. Ini adalah ungkapan iman. Amin. Jadi Mas Dian kalau misalnya baca ini berarti menyadari bahwa kekuatan dari Tuhan adalah bukti penyertaan Tuhan. Nah, saya akan jelaskan apa maksudnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Solusi, jalan keluar yang daripada Tuhan di tengah pergumulan yang kita alami tidak berarti kita dikeluarkan dari suatu masalah. Tapi seringkali Tuhan justru memberi kita kekuatan, pundak yang kuat untuk menanggung, melewati. Bukan semata-mata Tuhan mengambil kesulitan itu, kemudian Tuhan melepaskan. Tidak. Karena kenapa? Seringkali kita berdoa, Tuhan lalukan cawan ini. Haleluya. Kamu seperti doa Tuhan Yesus. Lalukan cawan ini Tuhan. Oh begitu berat. Saya harus bertemu dengan orang yang menjengkelkan tiap hari. Dan saya harus mengasihi dia. Lalukan ini Tuhan. Tapi kehendak menjadi Tuhan. Haleluya. Ini aku. Utuslah dia. Loh. Iya, karena seringkali kita berdoa, Tuhan, tolong jangan kasih saya kesulitan ini, karena saya nggak mampu, Tuhan. Perhatikan, kekuatan yang daripada Tuhan itu merupakan bukti dari penyertaan Tuhan. Salah satu bukti penyertaan Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini sedang dalam keadaan yang sulit, bertahan. Itu artinya Tuhan sedang menyertai. Amin. Ini jangan merasa saya tidak merasa bagaimana Tuhan. Memang saya tahu kita tidak sanggup menjalani kalau misalnya kita berdiri sendiri. Tapi ingat kita masih punya Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya. Amin. Jangan tegang bohong. Saya jadi merasa bersalah ini. Oke, kekuatan yang memampukan kita tetap setia melayani. Melayani ini bisa kita ganti dengan kata setia dalam keluarga kita, setia dalam pelayanan kita, setia dalam pekerjaan kita, dan melewati kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya bisa tetap setia? Bagaimana caranya supaya saya tetap setia dalam kesulitan itu? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Oke lah, kita sudah menyadari bahwa kita dikuatkan untuk melewati kesukaran. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Nah, ternyata Paulus memberikan 3 ilustrasi yang baik untuk menjelaskan bagaimana caranya supaya kita tetap setia dalam kesulitan, dalam pelayanan kita. Amin. Mungkin bisa selanjutnya, Bapak.
Nah, ini ayat 4 sampai yang ke-7, bukan pasal ya. Ini saya keliru nulisnya. Karena mungkin kemarin saya ngantuk, jadi saya nulisnya pasal bukan ayat itu. Ya maklum lah ya. Masih muda, belum ada pendamping, jadi belum ada yang mengingatkan gitu. Bercanda. Jangan lihat itu. Kita harus tetap lihat firman Tuhan, amin. Jangan lihat sayanya, lihat firman Tuhan yang kita renungkan sekali lagi hari ini. Gini, ayat 4 sampai yang ke-7 itu berbicara tentang bagaimana gambaran kesetiaan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Cara yang pertama itu mengikuti cara seorang prajurit. Ada 3 penjelasan. Yang pertama itu seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Kalau itu coba bayangkan Bapak Ibu berada dalam medan perang, kemudian Bapak Ibu sedang berperang dan musuh ada di depan, kemudian Bapak Ibu tiba-tiba memikirkan, aduh rumah saya bagaimana, aduh istri saya bagaimana, aduh saya besok makan apa. Apakah bisa fokus mengikuti peperangan? Tidak. Paulus bilang, kalau misalnya kamu ingin setia melayani, ya fokus. Sama seperti seorang prajurit. Ketika dia sedang berperang, ketika dia sedang dalam medan pertempuran, dia tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Artinya apa yang dia makan besok itu tidak akan dipikirkan gitu. Apa yang dipakai besok itu tidak dipikirkan gitu. Satu yang dipikirkan, bagaimana dia berjuang. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Fokus. Apa yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah kekhawatiran kita? Apakah tentang apa yang harus kita makan besok? Apakah tentang kehidupan kita yang masih misteri? Ingat, fokus kembali kepada Tuhan. Ini gambaran yang kedua. Ini gambaran yang pertama. Bagaimana caranya kita supaya tetap setia? Yang pertama fokus kepada Tuhan. Yang kedua, seorang olahragawan. Nah, ini gambaran yang kedua, olahragawan. Katakan bersama-sama, olahragawan. Olahragawan itu hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikan yang saya garis miring dan saya tandai warna hitam dengan jelas itu, bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada aturan yang ditaati. Tidak hanya sekedar memukul dengan sembarangan, tidak. Seorang atlet itu berjuang mengikuti aturan. Pernah nggak berpikir kenapa Paulus memberikan gambaran ini untuk menjelaskan tentang kesetiaan? Karena ada satu hal yang ingin dipelajari. Yang pertama itu fokus. Yang kedua itu bertanding menurut peraturan. Bertanding dalam laga iman dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Paulus memberi gambaran bagaimana kita tetap setia itu dengan gambaran seorang petani yang bekerja keras. Artinya apa? Giat, rajin. Makanya dalam salah satu firman yang disampaikan di dalam Alkitab itu, Paulus berkata, janganlah padamkan roh, tapi layanilah Tuhan. Dia rajin, bekerja keras. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, begini Bapak Ibu, saya menemukan 3 padanan. Ya, berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, itu artinya fokus. Amin. Yang sedang berjuang dalam studinya, yang sedang berjuang dalam masa-masa yang sulit, itu ingat, fokus. Fokus dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. Yang kedua, ikut maunya Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Seorang olahragawan itu tidak hanya sekedar memukul atau tidak hanya sekedar berlari. Ada aturan, ada tipsnya. Nah, ikuti itu. Kemudian yang ketiga itu bekerja keras, giat dan rajin. Tidak memadamkan roh. Salah satu contoh yang penting menurut saya, contoh yang bisa menggambarkan tentang poin yang ketiga bekerja keras itu begini.
Bapak Ibu, dalam keadaan sulit sekalipun, misalnya ekonominya terbatas, tetapi minimal masih bisa berdoa untuk orang lain, menyediakan waktu berdoa bagi orang lain, itu tetap mengerjakan pelayanan. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti diperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda. Amin. Jadi kita tetap menggunakan karunia itu untuk memberkati orang lain, bukan hanya memikirkan bagaimana pusingnya hidup kita, tapi kita juga tetap memikirkan orang lain. Amin. Slide selanjutnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bisa kita baca bersama-sama? Bisa kita baca bersama-sama? Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita tahu bersama bahwa situasi sulit yang kita alami, pergumulan yang kita tanggung hari-hari ini itu justru mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Karena di dalamnya Allah turut bekerja. Bagaimana caranya Allah turut bekerja? Dengan cara menguatkan kita, dengan cara memberikan kita kekuatan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, supaya kita bisa giat melakukan segala sesuatu. Dan yang paling utama, supaya kita tetap berjuang dengan apa yang Tuhan mau kehendaki. Amin. Jadi poin mengapa saya harus setia melayani, yang pertama itu karena saya dikuatkan Tuhan. Bukan hanya sekedar dikuatkan, tapi saya juga diberi porsi untuk menanggung, setia di dalamnya. Supaya apa? Supaya saya bisa fokus kepada Tuhan. Supaya saya bisa bertanding dengan maunya Tuhan. Dan supaya saya bisa tetap giat, rajin melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, poin yang kedua, bisa selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, mengapa saya setia melayani Tuhan meskipun sulit? Yang kedua, karena Yesus terlebih dahulu setia kepada saya. Nah, ini yang dicatat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mungkin bisa slide selanjutnya. Ya, Pak, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Perhatikan yang saya tandai berwarna hitam sendiri. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Perhatikan apa yang menjadi motivasi dari Paulus untuk memberitakan Injil. Aku sabar menanggung semuanya itu supaya banyak orang yang menentang Yesus, banyak orang yang diselamatkan. Yang pertama, tadi kita belajar tentang Yesus yang sudah menguatkan saya. Yang kedua, karena Yesus yang setia pada kita terlebih dahulu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Bangkit itu menandakan sebelumnya Yesus itu sudah pernah mati. Dan sebelum mengalami kematian, Yesus itu dianiaya dengan begitu rupa. Nah, dia tetap taat untuk mengerjakan keselamatan, untuk dapat menyelamatkan kita dari dosa. Jadi yang kedua yang ingin saya beritakan kepada Bapak Ibu di tempat ini, yang kedua adalah ingatlah bahwa ketika kita bisa setia dalam situasi sulit, dalam pelayanan yang kita lakukan, dalam pekerjaan yang kita lakukan, ingatlah bahwa sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus itu setia. Pandang saja kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus itu mati
menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita yang berdosa ini dipandang benar oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa berkata, Aba ya Bapa kepada Allah. Ada rekonsiliasi hubungan yang kita alami. Selanjutnya, saya memberi clue kepada kita atau memberi petunjuk kepada kita tentang apa yang bisa kita renungkan. Yang pertama, siapakah Yesus dalam hidup saya? Berkenaan dengan ayat sebelumnya. Siapa Yesus dalam hidup Michael? Siapa Yesus dalam hidup Mas Fel? Siapa Yesus dalam hidup Jonathan? Siapa Yesus dalam hidup Valen? Siapa Yesus dalam hidup kita setiap pribadi? Apakah Tuhan Yesus itu hanya seseorang yang menjadi penyedia bagi apa yang kita butuhkan? Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus itu ketika kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat? Atau misalnya kita menginginkan segala sesuatu baru kita datang kepada Tuhan Yesus? Atau kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita? Tuhan yang pantas diprioritaskan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua yang dapat kita renungkan dari hal ini, mengapa saya menderita? Ini mungkin pertanyaan yang sedikit kayak kontroversial ya. Kalau misalnya kita menderita ya udah. Tapi kalau misalnya kita merenungkan mengapa saya menderita ini, jawabannya apakah saya menderita karena kesalahan saya? Artinya ketika saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan dengan keinginan Tuhan, misalnya mencuri gitulah, saya pantas untuk menderita. Tapi kalau misalnya kita menderita supaya kita bisa taat, artinya begini. Situasi-situasi sekarang ini situasi yang sulit, amin. Mungkin banyak yang dari kita itu bekerja kemudian mengalami PHK, atau mungkin dalam keadaan yang gajinya itu harus dikurangi karena mengurangi beban biaya gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap setia untuk memberi kepada Tuhan pada saat-saat seperti itu? Nah ini yang maksud saya itu menderita. Apakah dalam penderitaan saya itu saya masih bisa taat kepada Tuhan? Masih bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Mengapa saya menderita ini? Artinya, apakah dari penderitaan ini saya masih bisa taat kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, apakah dalam penderitaan saya tetap bermanfaat bagi orang lain? Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita mengalami situasi yang sulit, pasti kita selalu memikirkan diri kita. Aduh Tuhan, jodoh saya aja belum dekat. Bagaimana bisa saya berdoa untuk jodohnya Asbel? Mungkin contohnya begitu. Aduh Tuhan, Yesus, ini, saya aja nggak tahu apa yang akan saya makan besok. Bagaimana mungkin saya bisa berdoa untuk keluarga yang lain? Tuhan, ini beras saya tinggal 1 kilo di rumah. Tapi saya diberi hati untuk memberi kepada orang lain. Itu mungkin bisa menimbulkan kebimbangan di hati kita antara mempercayai Tuhan atau mengikuti apa kata hati kita, bertahan. Apakah dalam penderitaan saya tetap bermanfaat bagi orang lain? Lihat apa yang dikatakan Paulus sebelumnya. Kalau misalnya kita baca, mungkin bisa slide selanjutnya sebelumnya tadi, Bapak Riki. Lihat yang dikatakan Paulus. Aku sabar menanggung semuanya. Semuanya itu penderitaan yang saya alami. Supaya apa? Supaya orang lain juga mendapat keselamatan. Apakah ketika kita mengalami penderitaan, kita juga berpikir, mungkin dari penderitaan saya ini, saya bisa memberkati orang lain. Dalam ketaatan saya menanggung penderitaan ini, saya justru bisa membawa jiwa kepada orang lain. Amin. Jadi pikirkan sekali lagi. Apakah penderitaan ini kita masih bisa taat? Kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain? Haleluya. Haleluya. Amin. Jangan tegang-tegang kok. Sudah mau selesai kok. Nggak jadi sampai jam 2. Mungkin ada yang jemur baju di rumah jadi harus cepat pulang karena mau hujan. Jemur baju di rumah jadi harus cepat pulang karena mau hujan. Oke, yang selanjutnya itu mungkin bisa sebelumnya.
Ya, sebelumnya. Nah, ini yang ketiga, mengapa saya harus setia melayani Tuhan meskipun sulit? Yang ketiga, karena saya percaya janji Yesus. Yang keempat, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bisa ulang bersama-sama dengan saya yang ketiga ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kenapa? Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu tetap setia. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan yang kita alami, ingat satu hal, bahwa selagi matahari itu terbit dari timur, bukan dari barat, Tuhan itu tetap setia. Sejauh timur dari barat, Tuhan tetap setia. Ingat satu hal, kesetiaan Tuhan. Jadi kalau misalnya saat ini ada yang mengalami kekeringan rohani dan berkata Tuhan itu jauh, tidak. Tuhan itu tidak pernah jauh. Yang menjauh itu justru kita. Ingat satu hal, Tuhan tetap setia. Dalam Yohanes 1 Yohanes ayat berapa itu dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Jadi jangan takut, jangan merasa bersalah. Ingat, Tuhan tetap setia. Ini bukan perkataan saya Bapak Ibu, ini perkataannya Alkitab. Perkataannya Alkitab, bukan perkataan saya. Karena saya terbatas, tetapi yang berotoritas itu Alkitab. Mengubahkan hidup kita, amin. Selanjutnya, nah, ini ada kata mati, akan hidup, bertekun, akan ikut memerintah, menyangkal, akan menyangkal kita. Dia tetap setia. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mati, artinya mati itu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan dikaruniakan hidup oleh Tuhan. Selanjutnya yang kedua menurut Paulus, ketika kamu mengalami kesulitan, ingat bahwa saat ini ketika kamu sedang bertekun sekalipun, ingat kamu juga akan diberikan pahala, akan memerintah dengan Dia sekali lagi. Dan yang ketiga, ketika kamu menyangkal Tuhan, maka kamu juga akan disangkal oleh Tuhan. Dan ingat, Dia tetap setia. Jadi kalau misalnya dalam kesulitan itu kita tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba tidak berlaku setia, langsung bertobat. Artinya menyadari bahwa Tuhan itu juga setia. Ya, saya menyadari bahwa kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kita mengakui, bukan hanya mengakui ketidaksetiaan kita, tapi kita juga mengakui kesetiaan Tuhan. Pengakuan itu ibaratnya dua mata koin. Satu mata koin atau dua mata koin. Nah, koin itu punya dua sisi ya. Sisi yang pertama, sisi yang kedua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, sama dengan telapak tangan kita. Ada yang bagian luar, yang bagian dalam. Nah kalau misalnya saya gambarkan, kalau kita mengakui, itu jangan hanya mengakui tentang kejelekan kita, kebaikan kita, tapi kita juga harus melihat sisi yang lain. Apa itu? Kesetiaan Tuhan. Jadi sejarah hidup kita bukan hanya tentang bagaimana peliknya hidup kita, bagaimana penderitaan yang kita alami, tapi juga penyertaan yang Tuhan sediakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan hanya mengakui keterbatasan kita, tapi kita juga harus mengakui bahwa Tuhan itu baik. Karena memang Tuhan sudah baik adanya. Hanya saja kita belum mengerti apa kebaikan Tuhan.